Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Masjid Al-Ihsan di Bekasi. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Kita turut mendoakan semoga saudara-saudari kita yang telah atau akan memasuki waktu sholat diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah dimanapun berada sesuai dengan waktu sholatnya untuk menunaikan dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan bahasan kita dan saya akan memohon izin untuk menguraikan ini secara fokus dan lebih sistematis sehingga waktu yang tersedia untuk kita belajar di malam ini bisa lebih efektif insya Allah. Karena itu memohon fokus dari semua supaya kita lebih sesuai dengan esensi pembahasan yang akan kita turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku, telah disampaikan ba'da maghrib menjelang isya tadi bahwa kaitan dengan waktu kita menunaikan ibadah, desain yang Allah telah anugerahkan kepada kita terdiri dari dua bagian utama. Ada yang mengacu objeknya kepada matahari dalam konteks pantulan bayangannya dan melahirkan ibadah harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kemudian kita menunaikan ibadah sholat yang patokannya nanti mengacu kepada matahari. Jelas ya? Untuk penentuan waktunya, awas, bukan penyembahan. Penyembahan kita berlangsung kepada pencipta matahari dan seluruh yang ada di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Yang kedua, ada yang terkait dengan desain akumulasi bulan. Maka patokannya pun yang digunakan adalah bulan. Lebih tepatnya fase pergantian hilal atau perubahan hilal yang membentuk bulan secara utuh. Maka nanti patokan bulan ini digunakan pada ibadah-ibadah yang muncul dalam konteks akumulasi bulan seperti ibadah tahunan. Maka kalau kita ingin menunaikan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, maka patokannya bukan lagi bayangan atau pantulan dari sinar matahari, melainkan patokannya adalah bulan. Dalam konteks ini, hilal awal bulan. 1. 2. Hikmahnya Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai dua patokan utama adalah 1. Agar manusia tidak henti menghadirkan penyembahan kepada Allah setiap hari dalam 24 jam dan mampu menikmati penyembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah di setiap musim yang dirasakan dalam konteks kehidupan di dunia. Jadi musim panas bisa ibadah, musim dingin bisa puasa, musim semi, musim gugur kita bisa mendapati Idul Adha, Idul Fitri yang silih berganti. Paham sampai di sini? Baik, karena itu kita simpan sejenak terkait dengan matahari, kita masuk dulu ke bulan, fase hilal, karena suasana saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah yang membutuhkan analisis atau riset kepada peredaran bulan yang memunculkan hilal awal bulan. Kita mulai dulu dengan dalilnya. Quran surah kedua, Al-Baqarah di ayat 189. Anda tadi sudah menuliskan 3. 1 dan 2 adalah ayat Quran dan yang ketiga hadis. Kita mulai dengan yang pertengahan dulu ya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 189. Paling kanan agak sedikit ke bawah di mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ada ayatnya? Qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Dah ketemu ya? Baik, sebentar. Sebelum kita baca dan kita ketahui terjemahan serta tafsirnya,
Saya ingin berikan sedikit tentang asbabun nuzulnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma atau dikenal dengan Ibnu Abbas, sahabat junior anak kecil mulia ini itu senang meriset. Jadi selalu melihat sesuatu itu ingin bertanya, dan memang itu karakteristik anak-anak. Karena itu saya suka agak rewel mengatakan, tempatkan anak itu di lingkungan alhamdulillah yang positif dan ilmiah, sehingga semua yang ditanyakannya itu punya makna. Jadi kalau ditempatkan di lingkungan yang hanya penuh dengan mainan saja, maka yang ditanyakannya mainan. Tapi kalau Anda tempatkan di lingkungan yang membentuk kematangan intelektualitasnya dan spiritualitasnya, maka yang akan ditanyakannya itu penuh dengan makna. Buya, kenapa kita harus sholat? Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Itu peningkatan spiritualitasnya. Ya, nanti intelektualitas juga begitu. Melihat ini nanya, kenapa kucing suaranya ngeong? Kenapa ayam harus berkokok? Gitu kan? Itu memang tidak mudah dijawab, tapi sangat mengesankan ketika didengar. Ibnu Abbas melihat ke langit setiap malam, kok lihat bulan berubah-ubah. Kadang sabit, kadang sabitnya juga di bawah, kadang di atas, kadang-kadang bulat. Nah, proses perubahan bentuk ini, setiap fasenya itu disebut dengan hilal namanya. Nah, ya, setiap fasenya. Misalnya bentuknya sabit, maka ini disebut dengan hilal dalam bentuk fase sabit. Setiap dia berubah dari sabit, mau penuh, tengah, sampai dengan bulat, semua akumulasi perubahan itu dijamakkan dari kata hilal menjadi ahillah namanya. Di ahillah itu kedengaran ya? Baik. Jadi kalau satu fase disebut dengan hilal, hak besar ya. Seperti yang sabit begini misalnya ya. Atau tengah-tengah mulai begini. Atau nanti sampai mau penuh. Atau sampai dengan penuh. Badar. Kalau kita cakup ke semua fasenya 1, 2, 3 sampai penuh, sampai sabit lagi, sampai hilang, maka dijamakkan namanya dari hilal menjadi ahillah. Ya, ahillah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengamati itu. Kok berubah-ubah? Kadang sabit, kadang terang, kadang bulat di tengah-tengah, kadang hilang. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW tentang fase-fase perubahan itu. Ketika ditanyakan, turunlah kemudian jawaban langsung dari Allah. Berupa Quran surah kedua ayat 189. Ini untuk menguatkan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena beliau kan tidak pernah belajar formal membaca, menulis, menghitung, mengeja, maka ilmunya langsung Allah berikan. Jelas ya? Langsung Allah ajarkan. Karena itu bahasa Qur'annya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diajarkan langsung ilmunya oleh Allah, baik itu melalui Al-Qur'an ataupun hikmah-hikmah dan pengetahuan lainnya. Lebih lengkapnya Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maka diajarkan oleh Allah, turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Boleh jadi yang bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi ketika ayatnya turun dibentuk jamak, mereka akan banyak bertanya tentang fase-fase perubahan hilal ini.
Jadi Allah sudah memberikan informasi, bukan hanya Ibnu Abbas. Mungkin di generasi selanjutnya ada orang yang akan meriset apa sih manfaat dari perubahan hilal ini. Jelas ya? Maka di sini nanti muncul kaidah dalam ilmu ulumul Quran di bab tentang asbabun nuzul. Kaidahnya berbunyi al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu, ibrah itu, pelajaran itu nanti akan muncul berdasarkan keumuman lafaz ayatnya, jangan dikhususkan kepada sebabnya. Jadi kalau ingin bahas tentang perubahan fase hilal, awas, jangan hanya fokus karena sebabnya Ibnu Abbas, bukan. Tapi ayat ini turun karena pertanyaan Ibnu Abbas, tapi mewakili kebutuhan umat muslim di setiap lintas generasi. Paham? Baik, kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan, hiya, fase-fase perubahan hilal ini, kalau diriset, fase-fase perubahan hilal dari bulan ini, kalau diriset, mawaqitu linnasi wal haji. Bisa digunakan sebagai patokan waktu. Akumulasi bulanan bagi setiap manusia, dan untuk menentukan salah satu utamanya adalah tentang waktu penunaian haji. Jadi di sini kita akan temukan jawaban dari Al-Quran. Kalau kita ingin melihat tentang penunaian haji yang berlangsung di bulan Dzulhijjah, yang nanti akan terkait babnya dengan bab-bab kemuliaan Dzulhijjah, ada Arafah di sana. Ya, ada wukuf, ada puasa, ada penyembelihan, ada Idul Adha. Maka untuk membahas semua ini dari segi waktu, patokannya tidak menggunakan matahari, tapi patokannya apa? Bulan. Lebih tepatnya fase-fase perubahan bulan. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tanya balik, ya Allah, bagaimana caranya kami bisa menjadikan bulan sebagai ukuran? Metodenya seperti apa untuk menetapkan waktu yang dimaksudkan? Maka diajarkanlah dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dua metode utama. Jelas ya? Ada berapa? Dua metode utama. Satu metode yang simple, yang semua orang bisa melakukannya, tidak harus menjadi pakar. Orang awam pun bisa mengerjakan itu. Ya, maka apa yang bisa dilakukan? Pakai dalil aja, pakai dalil supaya ada kaitan yang mudah. Buka Al-Bukhari. Itu Al-Bukhari ada ya. Nih. Nomor hadis 1909. Coba dibukakan Mas, saya tuliskan, tolong bukakan. Paling kanan sebelah bawah, 1909. Kitab Siyam, kitab ke-30, nomor hadis 1909. Kitab As-Siyam, ditulisnya As-Saum di situ atau As-Siyam, kitab ke-30, nomor hadis 1909. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada enggak? Oh, sini. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kitab As-Saum. Nah. Ini betul ya, kanan bawah ya. Tuh. Bisa baca enggak kanan bawah? Nah, langsung saja begini. Perhatikan baik-baik. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, perhatikan kalimatnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum, atau di riwayat lain fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Kalau Anda ingin mengawali puasa atau mengawali Id, kata Nabi, maka ada satu metode yang mudah untuk ditempuh, yaitu liru'yatihi. Ru'yat saja.
Ada ru'yat, ada ru'ah. Itu beda. Saya akan fokus ke ru'yat saja karena tadi saya janji fokus. Ru'yat. Ru'yat itu singkatnya melakukan pengamatan secara langsung. Ya, melakukan pengamatan secara langsung. Kapan dilakukannya? Kapan dilakukannya? Teruskan nanti di hadisnya, nomor hadis 1913. Masih di Al-Bukhari. Nomor hadis 1913. Rawinya berbeda. Kalau ini Abu Hurairah, yang ini Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummatun ummiyatun. Okay? Inna ummatun ummiyatun. La naktubu wa la nahsubu. Asy-syahru hakadha wa hakadha. Kata Nabi, kita itu, Nabi maksudnya sedang menyampaikan ke komunitas masyarakat pada masa itu. Untuk memberikan kesan kepada kita sekarang. Kata Nabi, kita itu, komunitas kita di masa lalu ya, di era Nabi, bukan sekarang. Ummatun ummiyatun. Kita ini masyarakatnya ummi. Apa itu ummi? Ummi, bukan itu ya. Ummi itu kalau kita ngaji syarah hadisnya, ya, al-baqa ala hali wiladatil ummi. Ya, ummiyah itu al-baqa ala hali wiladatil ummi. Maksudnya apa? Ini kata kiasan yang menyampaikan keadaannya nggak jauh beda dengan keadaan saat dilahirkan oleh ibu. Ummi itu kan ibu. Ummiyah itu sifat keibuan. Tapi diambil kata kiasannya. Maksud sifat keibuan itu ketika baru dilahirkan oleh ibu, kan nggak bisa baca. Ada nggak begitu dilahirkan oleh ibu, 1 tambah 1 sama dengan 2? Kan? Atau langsung bisa baca misalnya. Nggak ada kan ya? Maka kata Nabi, inna ummatun ummiyatun. Kita itu, menerangkan masyarakat pada masa itu, umumnya kita itu keadaannya ummi. Maksudnya apa? Keadaan yang sama seperti saat ibu melahirkan. Kurang pengetahuan dalam konteks belum bisa baca, ya, pada umumnya masyarakat. Nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung. La naktubu wa la nahsubu. Jadi nabinya sifatnya ummi, dan ini kalau nabi disifati oleh Allah ummi, hikmahnya adalah litakidi i'jazi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyyan, untuk menegaskan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, tapi punya pengetahuan melebihi keadaan pengetahuan dulu dan generasi setelahnya. Tapi objektifnya adalah masyarakat pada saat itu disifati bahkan oleh Allah itu dengan umumnya masyarakat ummi sifatnya. Pada umumnya, hampir umumnya nggak ada yang bisa baca, menulis, membaca. Sedikit tapi nggak mewakili. Ya, maka itu turun surah Al-Jumu'ah. Surah ke-62, turunkan dalilnya. Ya, biar tersambung secara sistematis. Quran surah 62 di ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul di kalangan masyarakat yang sifatnya ummi. Jadi era Nabi pada masa itu rata-rata masyarakatnya belum bisa baca, menulis dan berhitung. Jelas? Awas pahami dulu nih, ini penting ya. Kemudian rasulnya sendiri disifati ummi. Karena Allah menginginkan ilmunya langsung diajarkan oleh Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka pindah surahnya ke Al-A'raf, surah ke-7 ayat 157. Awas ya. Nabinya disifati ummi, kemudian umatnya pada masa itu masyarakatnya disifati ummi. Maka di Al-A'raf di ayat 157, alladzina yattabi'una. Awas. Terus kan? Alladzina yattabi'una arsulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Umatnya Nabi Muhammad itu
akan mendapati Rasulnya di awal diutus dalam keadaan ummi. Tidak pernah belajar membaca, menulis, apalagi menghitung. Jadi nabinya disifati ummi, masyarakatnya secara umum disifati ummi. Karena masyarakat konteksnya ummi, gak biasa menghitung, membaca dan menulis, maka metode pertama yang disampaikan oleh Nabi yang paling gampang yang bisa diakses semuanya. Kata Nabi, kalau mau gampang, kita kan gak biasa ngitung. Inna ummatun ummiyatun. Kita itu kalangan yang ummi, gak biasa ngitung. La naktubu wa la nahsubu. Gak biasa nulis, gak biasa ngitung. Asyahru kada wa kada. Kata Nabi, kalau mau gampang, bulan itu kalau nggak 29, 30. Kita hitung-hitung, kita lihat-lihat aja nih harian. Ya, hari pertama lihat hilal begini, 2, 3, 4 sampai hari ke-29. Jumlah bilangan bulan kata Nabi sederhana. Ya, diberikan oleh Allah. Ya, kemudian pengetahuan kalau nggak 29, 30 dikasih isyarat dengan jarinya. Tapi kita nggak punya kemampuan menghitung di hari keberapa tuh hilal muncul. Maka itu paling gampangnya, lihat aja hari 29. Karena itu setiap tanggal 29 Hijriah, misal kemarin kan Zulqi'dah ya, bulan ke-11. Nanti setiap tanggal 29 di hari ke-29, paling gampangnya menetapkan 29 gini. Kalau tengah-tengah kan bulat tuh, ya kan? Dihitung aja tuh. Kalau udah hampir habis, kosong nih, gak kelihatan bulannya. Itu kalau udah hilang, tanggal 29 namanya. Gampangnya begitu. Ya, makanya nggak pakai ngitung pun bisa. Kalau Anda tadi katakan, Ustaz kok hitung-hitung 29 atau 30? Gampangnya begini, kalau udah hilang tuh hilalnya, pas hilang hilal, ya bulan nggak kelihatan, itu hari 29. Maka kata Nabi, jumlah bilangan bulan tuh kalau nggak 29, pasti 30. Nggak ada 28, nggak ada 31. Halo, jelas? Jelas ya? Maka lihat aja setiap tanggal 29, kalau bulan sedang nggak kelihatan, maka besoknya, kan? Di hari 29 itu, di malam 29 itu sudah kosong, dalam keadaan kosong nggak terlihat, sedang nggak ada, itu namanya prosesnya ijtima, ya, atau konjungsi bahasa kerennya sekarang. Jadi antara posisi bulan, matahari dan bumi berada dalam satu garis. Sehingga bulan kemudian tidak tampak dan itu hanya terjadi setiap tanggal 29 bulan Hijriah. Maka nanti masuk maghrib, akan ke maghrib, lihat aja. Ketika matahari tenggelam dengan syarat sudah ijtima sebelumnya, sudah hilang duluan. Matahari tenggelam, terus kelihatan tuh muncul ting cahaya gitu kan? Di beberapa titik itu. Hilalnya muncul, hilal awal bulan namanya. Ini contoh garis ufuk nih. Ini garis ufuk, garis 0 derajat. Ya. Ketika matahari tenggelam, terus kita melihat dari sini. Ya. Mataharinya tenggelam, muncul nih awal bulannya begini hilalnya. Kelihatan. Maka ketika dia tampak terlihat, kata Nabi, maka tetapkan esoknya hari baru, bulan baru. Paham? Kalau dia nggak kelihatan, maka genapkan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Jadi kalau Zulqi'dah kemarin, ya kelihatan nih di tanggal 29, maka tetapkan besoknya tanggal 1 Zulhijjah. Tapi kalau nggak kelihatan, genapkan bilangan sebelumnya 30 hari. Ramadan juga begitu. Sya'ban tanggal 29, gampangnya lihat. Nggak kelihatan, tetapkan 30 hari. Kelihatan besoknya tanggal 1. Maka metode melihat pengamatan secara langsung ini disebut dengan ru'yat namanya. Nih. Ru'yat. Apa yang diru'yat? Hilal. Ini. Hilal yang mana? Hilal awal bulan. Kapan dilakukannya? Setiap akhir dari setiap bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 29 menjelang ke fase Maghrib. Mana dalilnya? Sabda Nabi di Al-Bukhari,
nomor hadis 1909. Siapa rawinya? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa harus menggunakan ru'yat ketika Nabi praktikkan? Alasan Nabi sederhana, karena masyarakat pada masa itu tidak terbiasa menghitung dan menulis. Mana dalilnya? Al-Bukhari nomor hadis 1913. Siapa rawinya? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di mana ditemukan? Di Kitabus Siyam, kitab nomor ke-30 dari 97 topik di Sahih Al-Bukhari. Paham sampai sini? Teng-tengen kalau nggak paham. Teng-tengen tuh bahasa apa tuh? Bahasa Rusia ya. Oke, fokus lagi sini. Fokus lagi. Ini bukan hanya untuk menetapkan ibadah-ibadah akumulasi bulan. Ibadah harian juga pakai ru'yat. Karena harus konsisten, kan nggak bisa ngitung. Ya, nggak punya kemampuan menghitung secara kompleks. Makanya waktu sholat pun dulu di era Nabi, karena masyarakatnya ummi, nggak punya kemampuan menghitung, ya, secara tepat, akurat, akurasi tinggi, ya, seperti saat ini, maka mereka simpel aja untuk sholat harian pun melihat dengan ru'yat. Apa ru'yatnya? Kalau ini ru'yatul hilal, kalau untuk sholat ru'yatul syamsi. Melihat kepada bayangan atau pantulan dari sinar mentari. Caranya tanam tongkat, ini lapang. Tanam tongkat. Nanti kalau cahaya sudah terik, kemudian mengarah ke tongkat ini, memantulkan bayangan ke sini. Kalau bayangan ini sudah setinggi dengan tongkatnya dan mulai mengecil, zuhur. Ya. Kemudian setelah itu makin mengecil lagi, asar. Makin mau habis, maghrib. Dan kelihatan di suasana alamnya. Hilang gelap sama sekali, sudah hilang suasana sorenya itu, ya. Maka muncullah kemudian Isya. Sejak tahun 150 Hijrah, ini metode ini dikembangkan dengan lebih kreatif lagi, ya. Itu di wilayah Tunisia, namanya di Korowain. Saya pernah kunjungi itu. Ada Masjid Korowain. Desainnya seperti Masjidil Haram. Jadi ada ruang-ruang di tengahnya, di masjidnya di sebelah sini. Di sininya ada bentuk gundakan tinggi. Di sininya kemudian ditanamkan besi, tiang besi besar. Ini hebatnya ulama kita dulu tuh. Lalu di sini ada penunjuk waktu nih, termasuk di sini. Jadi ketika matahari memantul ke sini, itu langsung menunjukkan kepada bayangan ke sini, langsung ada tulisannya. Tulisannya zuhur, asar, maghrib, isya sudah hilang. Dan terus berkembang. Sampai kemudian, ya, diamalkanlah Quran surah ke-10 ayat yang kelima untuk menunjuk pada metode yang kedua. Yang pertama sudah selesai, namanya apa? Ru'yat. Yang kedua pindah surah ke-10 ayat 5. Yunus ayat 5. Saya ingin kita semua punya dasar ilmiah yang intelektualitasnya teruji. Ya, jadi jangan menghadirkan perbedaan begini-begini, bukan. Yang kita gali ilmunya bagaimana. Paham ya? Yuk kita baca ayatnya. Quran surah 10 Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Wa qaddarahu manazila. Awas, li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Baik, ketemu? Dialah Allah yang telah menjadikan mentari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Tuh, itu diksi Al-Quran tuh, tajam sekali. Matahari yang punya sinar, desainnya begitu, bulan memantulkan cahaya. Sesuai ya dengan fakta ilmiah ya. Kemudian menetapkan bagi bulan itu poros-porosnya. Yang dimaksud itu fase-fase hilal. Tadi, ahillah. Apa fungsinya? Kata Allah, lita'lamu, supaya engkau bisa meriset dari fase-fase hilal itu, ada sinina, untuk menghitung jumlah akumulasi bulan sampai akumulasi tahun. Jadi kalau kita belajar hisab itu, kita udah bisa ngitung tuh. Sampai 20-30 tahun ke depan. 40 tahun ke depan. Ya,
Bukti gampangnya demikian. Wal hisab. Nah, penghitungan itu bisa dilakukan dengan teliti, dengan akurasi yang sangat tinggi. Makanya kita di akhirat pun kan akan dihisab ya. Ya kan? Kenapa menggunakan kata hisab? Karena hitungannya akurasinya sangat tinggi. Sekecil apapun dipertimbangkan, baik itu kebaikan ataupun kesalahan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka hisabnya itu nggak akan lewat. Sekecil apapun. Nah, akurasi hitungan dengan metode hisab itu dalam konteks kehidupan kita itu mendukung ya pola hitungan dengan akurasi tingkat tinggi. Jadi nggak sembarangan, bukan menghitung biasa. Ini yang nanti yang dikenal ilmu hisab ini dengan ilmu falak atau dalam konteks nanti sekarang di astronomi. Maka dari dalil ini apa hadisnya? Kembali ke Al-Bukhari nomor 1913 tadi. Kata Nabi, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kalau kami itu masyarakatnya, ya karakteristik masyarakat yang dulu itu nggak bisa ngitung, nggak biasa ngitung begitu. Nah, hadis ini bukan hanya menunjukkan metode ru'yat yang digunakan, tapi juga secara awas ya, kalau kita amati secara dalam memberikan isyarat bahwa untuk menetapkan awal bulan itu baik Ramadan, Idul Fitri, Syawal, Idul Adha, Idul Hijjah bisa menggunakan hisab. Tapi kenapa Nabi nggak pakai? Karena kami masyarakatnya umumnya meru'yah, nggak biasa ngitung karena nggak mampu. Jelas ya? Maka ketika ayat turun menjelaskan bagi yang sudah punya kemampuan silahkan gunakan hisab. Jadi dua-duanya itu bisa digunakan. Kalau mau simple ya ru'yat aja, ya kan? Kalau mau ngitung mampu silahkan lakukan. Karena itu pertama kali digunakan praktek dalam hisab ini yang kita lakukan pada ibadah yang paling pokok sifatnya wajib itu dalam hal sholat. Nah, maka sekarang berubah jadi jam kan? Saya tanya nih, siapa besok yang sholat duhurnya akan menanam tongkat di lapang? Huh? Nah, ini mau saya tunjukkan, boleh, jangan disalahkan. Dan jangan ditertawakan, kalau mau nanam aja. Ya kan? Terus orang itu mengatakan, misalnya saya ingin mengikuti sunnah Nabi, nggak apa-apa. Ya, kita tidak boleh menertawakan, mengecam, sepanjang kemampuannya untuk seperti itu. Tapi ketika ingin ada yang simpel, saya pengen yang simpel aja supaya gampang taunya. Azannya supaya mudah. Maka kemudian dikembangkan dengan yang kedua, gunakan hisab, maka muncul akurasi. Sekarang jadwal sholat jam sekian, 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 sekian. Ya, Kemenag kan kalau mengeluarkan jadwal sholat sudah pakai jam kan? Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib, isya, sampai dengan ke isya, sampai ke subuhnya lagi. Bahkan sekarang Anda mau ketik subuh sepekan ke depan, udah ada jadwalnya. Dan Anda nggak pernah komplain kan? Ya kan? Nah, berarti ini kita mesti sepakati, memang boleh menggunakan ru'yat, boleh menggunakan hisab. Paham sampai sini? Jelas ya? Sekarang kita mengerti ya, sholat kan sudah ada, kita praktekkan tiap hari ya. Itu wajib sifatnya. Halo? Itu wajib bin kudu kan? Harus dikerjakan kan? Harus dilakukan kan? Baik. Oke, lanjutkan. Ustaz, kenapa Indonesia beda dengan Saudi? Dzulhijjah tahun ini. Jawabannya mesti belajar. Mesti belajar. Jadi jangan berargumentasi tanpa dasar pengetahuan. Akhirnya yang muncul perbedaan-perbedaan yang melahirkan bukan hanya beda pandangan, bisa perselisihan. Akhirnya keluarlah sikap-sikap yang kontraproduktif. Puasa Arafahnya sunnah, tapi maaf, berselisihnya haram. Nutupnya gimana tuh? Haram itu kan dosanya 100%, sunnah paling tinggi 75% sunnah muakkadah. Jadi kalau saat bersamaan puasa Arafah tapi mencela orang lain, dapat pahala 75%, dosa 100%. Sisanya minus kan? 25%, maka mesti hati-hati. Ya, maka saya dan mengajak kepada murid-murid kita semua jangan biasakan seperti itu ya. Nah, jadi sekarang isunya bukan membeda-bedakan
Kenapa ormas ini beda dengan pemerintah? Nanti muncul lagi kenapa pemerintah beda dengan Saudi? Jadi akhirnya semua serba beda. Bagaimana cara menganalisisnya? Kembalikan ke pengetahuannya. Yuk, sekarang kita mulai praktek turunan pelan-pelan. Ini paham ya? Kalau paham saya hapus. Ya, Bismillah. Muhammad salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa jamaah ya Allah. Besok saya datang, duduk, lihat, Anda nerangkan, nulis, ngapus sendiri. Alhamdulillah. Enggak ya, ini bercanda saja. Perhatikan. Saudi. Indonesia. Fokus. Masih ingat tadi saya terangkan tentang matla? Tentang zona kan? Ya, sekarang yang mudah dipahami dulu. Karena zonasinya berbeda, matlanya tidak sama, maka konsekuensinya terjadi perbedaan waktu. Jelas? Sekarang paling gampang lihat di jam deh. Sekarang jam 8, jam 20 malam. Di Saudi jam berapa? Halo? Baik. Jam 16, jam 4 ya? 4 sore. Berarti bedanya 4 jam. Gampangnya begini. Yuk kita sekarang tinjau secara ilmiah begini. Lihat sini. Masih ingat tadi saya bikin garis begini? Terus saya tuliskan 0 derajat. Garis apa namanya? Garis ufuk ya. Perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik. Sekarang kita masuk jam 8. Tarik mundur sebentar. Tarik mundur ke maghrib. Maghrib tadi jam berapa? Cepat. Gak usah ada perbedaan pendapat. Ambil gampangnya aja. Ini 53, 56, 57. Jam 6 lah ya. 6. Waktu maghrib beda pendapat. Ini menunjukkan Anda datang dari wilayah yang berbeda-beda ya. Apologinya kan begitu gampangnya. Berarti kalau di Indonesia tadi jam 6, di Saudi masih jam berapa? 2. Jam 2, jam 14. 00. Jam 2 siang. 2 AM. PM. Ini 6 PM. Fokus, lihat baik-baik. Kalau jam 6 ini matahari udah tenggelam belum? Disebut maghrib itu sudah tenggelam. Ya, ghoroba itu di barat, maghrib sudah masuk ke barat. Jadi sudah tenggelam di barat, makanya muncul waktu maghrib. Kalau terbit tempatnya disebut masyriq, naiknya disebut isyraq, karakternya disebut syuruq. Maka punya Allah tempat terbit dan tempat terbenam. Turun Quran surah kedua ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Ini udah maghrib, artinya matahari udah tenggelam. Tapi kan ini belum. Ingat ya? Ini belum. Saat matahari tenggelam, saya tarik sedikit. Di posisi 29 Zulqi'dah. Ya. Tepatnya kalau kita ingin urutkan ke belakang, kita tarik sepekan ke belakang. Ya, kalau sekarang hari Kamis tanggal berapa Juli? 7 ya. Tarik ke belakang Kamis yang lalu lah ya. 7 kurangi 7 kan 0 ya ketemunya. Ini gampangnya aja begitu ya. Gampangnya aja. Di akhir Juni lah ya. Akhir Juni. Kita ambil misal saja. 30 Juni. Misal saja. Atau 29 paling gampangnya. 29 Juni. Kan 30 hari ya Juni ya. Ini bersamaan misalnya dengan 29 Zulqi'dah dalam bulan Hijriah. Maka teori dasar tadi mengatakan, ingat setiap tanggal 29 bulan Hijriah dan qadar Allah misalnya ini membersamai ya antara 29 Juni dengan 29 Zulqi'dah, misal saja ya, misal saja. Maka tanggal 29 ini terjadilah proses namanya ijtima.
Yang tadi saya katakan, ya, proses keberadaan matahari, bulan dan bumi dalam satu garis sehingga menjadikan cahaya rembulan tidak tampak, hilang, gak kelihatan. Maka di maghribnya, ketika ijtima ini berlangsung sebelum maghrib dan bulan sudah nggak nampak, maka saat maghrib tiba, matahari tenggelam, muncullah kemudian hilal. Ketinggian hilal untuk di Jakarta saja, ketinggiannya itu 2,1 derajat kurang lebih. 2,1 derajat. Saya di Jogja 1,58. Baik, kurang lebih 2 lah kalau mau kita genapkan. Persoalannya adalah ketika ini masih 2 dan sudah masuk maghrib, ini kan belum maghrib. Jelas ya di Saudi. Jadi ketika Saudi masuk jam 3.15, kemudian jam 16, jam 4 sampai jam 6, matahari kan terus turun, hilal terus naik. Jelas? Jadi ini akan terus naik bulan ke sini, akan terus naik di waktu maghribnya. Maka ketinggian hilal konsekuensinya ketika kemudian masuk jam 6 di Saudi, ini semakin turun, ini semakin naik. Maka ketinggian yang di Indonesia 2 derajat di Saudi mungkin bisa sampai 4-5 derajat. Halo? Kenapa bengong? Bengongnya paham tidak? Paham kan? Nah, ini maksudnya kenapa nanti, lihat baik-baik, kenapa nanti Indonesia ketika masuk baru 2 derajat, sedangkan Saudi ketika nyampe maghrib, ini ketinggian udah nyampe 5 derajat misalnya. Karena mataharinya terus tenggelam ke bawah, hilalnya terus naik. Jelas? Maka ketika dilakukan ru'yat di Saudi, maka terlihat batasan untuk terlihat itu setidaknya ada di 5 derajat. Jelas? Batasan untuk terlihat itu setidaknya ada di berapa? Di 5 derajat. Baik, pelan-pelan. Jadi ru'yat bisa terlihat secara langsung itu setidaknya yang disepakati ya. Yang ada konferensi di Turki itu setidaknya pada batas 5 derajat. Nah, saat ini turun di Indonesia, matahari tenggelam, hilal naik, ketinggian belum nyampe ini. Sedangkan di Saudi karena lebih lambat 4 jam, ini turun, hilal naik, kelihatanlah pada saat itu. Maka ini yang menyebabkan Indonesia kemudian menggenapkan bilangannya, kalau menggunakan ru'yat, digenapkan menjadi 30 hari Dzulqa'dahnya, Saudi menetapkan 1 masuk di Dzulhijjahnya. Jelas sampai sini? Paham tidak? Jadi kalau Anda menemukan perbedaan antara Saudi dengan Indonesia, ini bukan persoalan, ini nggak ikut Nabi, ini haji, ini Ramadan. Bukan, Joni. Ini persoalan matla. Paham? Persoalan apa? Matla, karena beda zonasi, konsekuensinya ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini secara ilmiah membuat kita kemudian melihat, oh ini tahapan ininya, waktunya peredarannya. Maka kalau kita ngajinya begini makin pintar kita. Kenapa perbedaan sholat gak pernah disoal? Yang itu wajib, kan beda sholatnya. Sekarang aja maghrib belum masuk di Saudi, kan kita udah isya tuh. Ya, jelas gak sampai sini? Nah, kasus ini pernah terjadi nggak di era-era pasca kehidupan Nabi? Pernah. Ditemukan di mana? Di hadis riwayat Muslim. Nomor berapa? Ini udah saya tulis tuh. 1087. Tuh masih kelihatan. Ya kan? Di halaman berapa? 316. Kitab yang ke-13, bab yang ke-5, paling kanan di pertengahan. Saya bacakan. Nah, ini ngajinya kita begini supaya paham. Kita belum bahas tentang di Indonesia, baru Indonesia dengan Saudi. Nanti kalau sudah nyampe Indonesia, kan nanti ada lokal. Kenapa ormas misalnya Muhammadiyah beda dengan pemerintah? Nah, belum sampai situ kan kita bahasnya. Nah, nanti kita bahas juga, tenang aja. Tapi bahasnya pakai ilmu, jadi kita ngerti. Ya, mau tanggal misalnya berapa? Bukan, 10 sama 10 semua. Idul Adha 10 semua. Ya, cuma bedanya nanti Masehinya, ya. Mau ada yang tanggal 9 Juli, ada yang 10 Juli, gitu kan? Kita akan ngerti dengan ilmunya.
Kalau Anda mau memilih yang hari Sabtu, oh dasarnya begini. Kalau Anda mau memilih yang hari Ahadnya, dasarnya ini. Lalu bagaimana tinjauan syariatnya supaya kita kuat? Ini dalilnya. Begitu cara kita memahaminya. Kenapa nggak ikut Saudi? Kenapa ini? Kenapa ini? Nggak apa-apa ya. Yuk kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 316. Bismillah. Nah ini betul ya. Nah ini. Yang ini ya. Udah anggap aja kelihatan lah. Saya tahu nggak kelihatan. Kalau perlu nanti di scan. Kitab nomor ke-13, Kitabus Siyami, setelah Kitabuz Zakah. Kitabuz Zakah nomor 12, Kitabus Siyam nomor 13. Bab yang kelima. Perhatikan baik-baik. Subtopik yang kelima. Babu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu babu bayanin. Bab yang menerangkan anna likulli baladin ru'yatahum. Bahwa setiap tempat itu, setiap matla, setiap negeri punya ketentuan ru'yatnya sendiri. Awas ya. Teruskan. Wa annahum idza ra'awul hilala, dan kalau satu penduduk negeri telah melihat hilal di baladin, di satu tempat, la yasbutu hukmuhu lima ba'da anhum, maka tempat di ru'yat yang berlaku di situ tidak otomatis berlaku juga di tempat lain yang mengalami perbedaan waktu tertentu. Apa hadisnya? Kita bacakan. Qala haddatsana Yahya bin Yahya wa Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hajrin wa Ibnu Hujrin qala Yahya bin Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far an Muhammadin wa huwa Ibnu Abi Harmalah an Quraib. Nah, ini sanad terakhirnya nyambung ke Quraib. Nama lengkapnya Quraib bin Abi Muslim. Tulis karena di sini enggak ada. Quraib bin Abi Muslim. Beliau tabi'in. Seangkatan dengan Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi Ibnu Abbas nanti punya beberapa murid yang mewarisi tafsirnya, itu ada Imam Mujahid namanya. Kayak kalau baca tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, kita temukan qala Imam Mujahid rahimahullah, itu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Segenerasi itu nanti ada namanya Imam Quraib ya bin Abi Muslim. Beliau itu termasuk juga yang mengasistensi ibundanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nanti kita sebutkan. Ya, namanya Ummu Fadl. An Quraibin rahimahullahu anna Ummal Fadli bintal Harithi radhiyallahu taala anha, bahwa Ummu Fadl, ya, ada yang mengatakan Fudail, ada yang mengatakan Fadl. Fadl itu anak pertamanya Abbas. Ummu Fadl ibunya Fadl. Siapa Fadl itu? Fadl itu anak pertamanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Abbas radhiyallahu taala anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beda usia kurang lebih 3 tahun. Nah, singkatnya begini, Abbas itu bin Abdul Muttalib, paman Nabi ya radhiyallahu taala anhu, punya istri. Siapa nama istrinya? Namanya Lubabah. Lubabah binti Al-Harith. Nama aslinya Lubabah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha. Dari pernikahan ini lahir anak pertama namanya Fadl. Orang Arab biasa memberikan kunyah, penghormatan bagi orang tua yang baru punya anak pertama dengan melekatkan nama Abu kepada anak pertamanya. Misal Nabi Muhammad SAW punya anak pertama Al-Qasim, maka beliau dikenal dengan Abul Qasim. Ya kan? Nah, ini Abbas radhiyallahu taala anhu punya anak pertama namanya Fadl. Maka diberi nama dengan Abul Fadl. Ibunya ya Lubabah bintil Harith dikenal dengan Ummul Fadl. Sepeninggal nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi berganti, ada generasi selanjutnya tabi'in. Maka anaknya yang bungsu, anaknya Lubabah dengan Abbas radhiyallahu taala anhu, punya anak nanti yang bungsu namanya Abdullah. Ya, yang sulung namanya Fadl. Fadl ini nanti yang dikhidmatkan untuk membantu Nabi, termasuk nanti saat membawakan air wudhu Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Si bungsu Abdullah kecil, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu yang jadi ahli tafsir di kemudian hari. Termasuk ahli fikih. Maka sepeninggal Nabi punya murid lagi nanti, di antaranya ada Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah, ada lagi Quraib.
ya bin Abi Muslim radhiyallahu taala anhu. Quraib ini sekaligus asistennya untuk ibunya Ibnu Abbas. Ya, namanya tadi siapa? Lubabah binti Al-Harith, singkatnya Ummu Fadl. Maka satu ketika, teruskan. Ini ngajinya sambil sarah ya, sambil syarah. Ba'athathu ila Muawiyah bisyami radhiyallahu taala anhu. Satu kali Ummul Fadl itu ibundanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutus Quraib untuk satu keperluan ke Syam. Menemui Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ini beliau tinggal di mana? Di Madinah saat itu. Perginya kemana? Ke Syam. Syam itu 4 negara sekarang. Ada Lebanon, Jordania, Palestina, Syria. Tepatnya di Syria. Ya, makanya ada Masjid Muawiyah. Ya, tepatnya di Syria, wilayah Damaskus. Itu dari Madinah ke sana jaraknya kurang lebih 1110 kilo. Kalau baca syarah itu disebutkan 1110 kilo. Bulak-balik Bekasi Lasem. Lasem 600 kilo kurang lebih dari sini ke sana. Ya, kalau kita masuk jalur Pantura, kemudian di Cirebon, sampai kemudian masuk ke Tegal, kemudian Kendal, ke Semarang, ke Demak, kemudian setelah itu ke Kudus, ke Rembang, ke Pati, Pati dulu dari Kudus, Pati, Rembang, Lasem. Sini ke Lasem 600 kilo. Kalau bulak-balik sana ke sini 1200 kilo ya. Nah, kurang lebih bulak-balik sampai ke Lasem, ujung Jawa Tengah, ke sini lagi. Nah, itu jarak Madinah ke Syam pada masa itu. Paham? Baik. Untuk satu keperluan, nah qadarullah kesananya itu mendekati Ramadan. Mendekati Ramadan. Kita teruskan baca ya. Qala faqadimtu Syama faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadanun wa ana bisyami. Maka ketika aku sampai ke Syam dan aku tunaikan tugas dari Ummul Fadl itu radhiyallahu taala anha, qadarullah aku di sana bersamaan dengan awal akan tibanya Ramadan. Jadi akhir bulan Sya'ban akan tiba Ramadan. Fara'aitul hilala lailatal jumu'ati. Maka aku melihat hilalnya di malam Jumat, Kamis malam Jumat. Di tanggal 29 Sya'bannya Kamis, maghrib melihat hilal, kelihatan hilalnya. Berarti ketinggian hilal pada masa itu berapa? Di atas 5 derajat ya, kurang lebih ya. Oke. Teruskan. Thumma qadimtul Madinata fi akhir asy-syahri fasa'alani Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika aku kembali ke Madinah di akhir bulan, jadi selesai Ramadan, balik tuh. Ya ke Madinah lagi lapor ke Ummul Fadl, ketemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ngobrol-ngobrol tuh. Gimana di Syam, gimana begini sampai kemudian ngobrol topik tentang hilal. Baik ya? Maka apa yang terjadi? Thumma dzakara al-hilala faqala mata ra'aitumul hilala. Kemudian Ibnu Abbas sampai ke topik hilal. Lalu bertanya kepadaku, kapan kalian di sana melihat hilal? Awal puasanya kapan? Ya. Maka kemudian dijawab oleh Quraib ini, faqultu ra'ainahu lailatal jumu'ati. Kami melihatnya malam Jumat. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Kemudian faqala anta ra'aitahu, dipastikan dulu. Kamu benar-benar lihat malam Jumat? Kamu benar-benar lihat malam Jumat? Maka dijawab, faqultu na'am wa ra'ahu an-nasu wa shama Muawiyah. Bukan cuma saya, banyak orang juga yang melihat malam Jumat. Karena itu kami puasanya di hari Jumat. Lihat hilal malam Jumat, puasanya di hari Jumat, termasuk Khalifah Muawiyah juga hari Jumat. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Kalau kami di sini lihatnya malam Sabtu. Oh, kan? Di Syam malam Jumat, di Madinah kapan? Malam Sabtu. Kami lihatnya malam Sabtu, kata Ibnu Abbas itu. Fala nazalu nasumu hatta nukammila 30 aw narahu. Maka kami tetap menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya? Maka Sya'bannya digenapkan ke dalam 30 hari ya, dan perbedaan puasanya ini menarik nih. Yang nanti di Syam lebih dahulu, di Madinah kemudian nyusul di besok harinya. Belum selesai hadisnya. Ini inti persoalannya. Kultu, fakultu. Ada kultu, ada kultum. Ya. Fakultu, maka aku bertanya lagi.
Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Kok nggak ikut puasanya Muawiyah saja yang di sana? Ya, sedangkan pada masa itu kekuasaannya ada di mana? Di Syam, pemerintahannya di Syam. Ini Ibnu Abbas di provinsi yang lain di Madinah. Kok nggak ikut pemerintah pusat katanya? Ya kan? Ini malam Sabtu, sana malam Jumat. Kok nggak ikut pemerintah tuh? Ya? Atau kalau sekarang beda negara, kok Saudi nggak ikut di Syria? Nggak sama, ya? Nah, paham ya? Sekarang boleh paham ya? Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Ini bukan riwayat nih, ini Ibnu Abbas ya. Apa kata beliau? Faqala la hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Babnya bukan beda dengan pemerintah, bukan beda dengan negara sana sini, bukan itu babnya. Babnya adalah karena perbedaan matlah yang melahirkan perbedaan waktu. Nah, jadi kalau kita ngerti belajar, kita sekarang tidak akan sibuk dengan kok beda dengan ini, beda dengan itu, bukan. Babnya bukan itu. Babnya karena perbedaan matlah yang melahirkan perbedaan waktu. Sekarang gimana Ustaz? Kan Arafahnya ikut haji, al-hajju Arafah. Ya kan? Sedangkan di sana Arafahnya itu hari Jumat besok. Kita mau puasa, kan hadis Nabinya siyamu yaumi Arafah, tak puasa hari Arafah. Gimana memaknainya? Wah, jadi kalau begitu ikut di sana, harus sama waktunya dengan di sana. Kita uji dulu tuh logika seperti itu. Uji dulu. Gini. Kalau Saudi sama Indonesia masih nggak jauh, masih 4 jam. Kita ambil yang agak jauh dikit lah. Pernah ke Meksiko? Belum. Penting tahu lah Meksiko ya. Peru? Baik. Meksiko, Peru dan sebagainya kurang lebih beda waktu dengan Saudi itu 6 sampai 7 jam. Saya kasih yang lebih dahsyat lagi. Pernah ke Alaska? Ada GUAK masuk USA sekarang di Alaska, itu beda waktunya sampai 12 jam dengan Saudi. Jadi kalau di Saudi misal jam 12 siang Jumat, di Alaska apa? 12 malam, malam Jumat. 12 malam. Kalau di Saudi udah maghrib jam 6 misalnya, maghrib. PM. Di Alaska jam berapa? Jam 6 pagi. Ini udah Jumat, udah habis nih waktunya. Mau ganti Sabtu, udah mau tanggal 10. Ini baru masuk tanggal 9. Jadi kalau kita menggunakan logika harus ikut ke Saudi, Alaska puasanya malam. Itu belum masuk. Paham nggak? Ngerti ya? Kenapa? Karena memang ada zonasi. Kalau Saudi udah kelihatan ru'yatnya, ini Alaska masih minus, masih di bawah ufuk. Secara hisab pun belum masuk. Bagaimana mau dipaksakan? Jelas sampai sini? Oke. Kalau mau tarik ke masa lalu, ke masa salaf nih. Tadi jarak Madinah ke Syam berapa? 1110 kilo. Baik. Mungkin nggak kejadian di satu hari yang sama langsung bisa diinfokan ke 1110 kilo. Sementara dulu nggak ada telepon, nggak bisa WA. Paling nyampe kan kalaupun pakai kuda misalnya dan sebagainya, paling nyampe setengah bulan. Jadi nyampe ke Syam udah habis tuh kemudian Zulhijjahnya. Ya, hari tasyiknya udah habis gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi jangan selalu kalau dipahami beda antara Indonesia dengan Saudi, jangan selalu dipahami bahwa tidak afdol, tidak sah dan sebagainya. Kita harus melihat dari definisi pengetahuannya. Paham sampai sini? Tapi juga jangan kemudian dibiasakan untuk saling mencela. Kalau kemudian ada pendekatan pengetahuan lain yang memungkinkan di Indonesia pun bisa sama dengan Saudi. Walaupun sesama lokal di Indonesia bisa beda. Bingung kan? Ya, bingung nggak? Nah, supaya hilang bingungnya, terusin ngajinya. Ini bagian terakhir di subtopik yang pertama. Masih ingat kan di awal? Kita kan punya 3 topik kan? Ini kan baru topik pertama. Sabar, tenang aja. Sampai subuh siap? Alhamdulillah. Sampai jam 9, udah sampai jam subuh selesai.
Alhamdulillah. Jadi sampai sini kita mengerti kalau Saudi lebih duluan Jumat misalnya, dan Indonesia kemarin pemerintah saya mengatakan Sabtu, ya, dari ukuran awalnya berbeda, kita bisa memahami sekarang ya, karena ada perbedaan zonasi dan beda kriteria metode untuk penggunaan dalam penempatannya. Yang konsekuensinya dari situ kemudian muncul ada perbedaan yang dimaksudkan. Jadi yang digunakan di sini cara memahaminya, puasanya tetap di hari ke-9. Hanya momentum yang dilakukan saat puasa ikuti seperti orang wukuf. Itu maksudnya. Bagaimana caranya? Nanti itu topik yang kedua. Ya, yang pertama kita selesai dulu di sini. Itu kan sudah interlokal ya, internasional antara Saudi dengan Indonesia. Sekarang kita ambil skup lokal Indonesia. Sebelum ke Indonesia, kita ambil dalil umum dulu. Dalil umum. Masih ingat tadi? Ada berapa metode yang diperkenankan dalam syariat untuk menetapkan waktu awal bulan yang terkait dengan ibadah? 2. Apa saja namanya? Ru'yat dan hisab. Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi? Ru'yat, mengamati secara langsung hilal itu bisa tampak. Setidaknya punya batas berapa? 5 derajat. Nih setidaknya. Hisab melakukan hitungan yang kompleks dengan akurasi yang tinggi, seperti waktu sholat yang kita lakukan, maka melihat, dihitung. Dalam hitungan hisab, secara astronomis, kalau sudah hilal melewati ufuk 0 derajat, itu artinya sudah masuk hari baru di waktu yang baru. Mau ketinggian berapapun. Ya. Ini kan 0 derajat nih. Kalau udah di atas 0, walaupun 0,1, 0,5, 1, 2, dan ke atasnya, kalau sudah lewat 0, artinya sudah melewati batas standar ufuk. Sudah pindah di hari yang beda, di waktu yang beda. Gampangnya begini. Jam 12 malam, 00. Kan? Sekarang sudah pindah nih. 00, jarum pendeknya masih ke sini. Tapi jarum panjang yang menentukan menit dan detiknya udah pindah ke 01 nih. Udah pindah hari belum? Udah kan? Udah pindah waktu belum? Udah kan? Nah, maka secara hisab, setiap pindah udah lewat dari 0, itu sudah berpindah waktu dari mulai hari dan bulan yang berbeda. Ru'yat kan harus lihat. Dia patokannya nggak ke sini sebetulnya. Patokannya itu setiap tanggal 29 mau ketinggian berapapun, asalnya begini, nggak dibatasi dengan standar tinggi, asalnya pokoknya kelihatan, besoknya tetapkan. Karena zaman Nabi kan nggak ngitung repot-repot berapa derajat. Yang penting kelihatan, besok tetapkan. Nggak kelihatan, genapkan. Cuma para pakar kumpul, bisa kelihatan itu setidaknya tingginya 5 derajat. Jelas ya? Maka dalam hal inilah kemungkinan akan terjadi kemudian perbedaan dengan yang menggunakan pendekatan ru'yat dan pendekatan hisab. Apa dasar kemungkinan bisa berbeda itu? Karena satu, ada yang sepakat bahwa ini metode bisa dipilih. Ini metodologi. Mau pakai hisab silahkan, mau pakai ru'yat silahkan. Tapi ada pemahaman yang kedua mengatakan, ru'yat itu ketika dipraktekkan dengan tujuan mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi memahami itu bagian dari proses ibadah mengikuti Nabi. Nabinya pakai ru'yat, saya ikut ru'yat. Nah kalau sudah begini memahami itu bagian ibadah, bukan lagi bagian dari metode, gak akan bisa disatukan. Karena merasa ketika saya mempraktekkan ru'yat, ya Nabi praktekkan ru'yat, saya ikut ru'yat. Yang hisab mengatakan, ini metode, bukan bagian dari inti ibadahnya. Untuk menetapkan kapan kita ibadah, metodenya bisa dua. Kenapa Nabi menggunakan ru'yat? Karena memang pada saat itu masyarakatnya belum sampai kepada tahap hisab. Jelas sampai sini? Nah, maka ini potensial terjadi. Ini jam 00, sudah lewat 01,
Cuman dari jauh kelihatan masih jam 12. Karena kan yang menggenggam detiknya ini nggak kelihatan, tipis banget kesatunya itu. Ya kan? Baru kalau udah pindah ke angka 5 ke sini, ya, 1. Kan 5 menit nih ke sini. Ya kan? 5 menit. Baru kelihatan kan dari jauh. Oh, udah pindah hari. Cuman kalau dari jauh jamnya masih ke sini nih, 01 ke sini, 2 detik ke sini. Dari jauh masih kelihatan yang jarum jam yang panjangnya itu yang menit dengan yang jam yang pendeknya masih ke angka 12. Makanya yang melihat mengatakan masih jam 12 belum masuk. Jelas ya? Ya, yang melihat menggunakan jam digital tuh udah lewat tuh. Paham nggak? Nah, ini yang berpotensial menjadikan perbedaan batas ini antara hisab dengan ru'yat potensial terjadi. Yang menggunakan hisab akan potensial konsisten pada hitungan, seperti sholat menggunakan hitungan. Yang menggunakan ru'yat ingin melihat dengan praktek yang berlangsung di masa Nabi. Jelas sampai sini? Nah, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Kita punya pasal 29 ayat 2 di undang-undang. Kita ngajinya plus undang-undang sekarang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara nggak bisa nyoal karena dua-duanya ada di dalam dalil. Jadi kalau mau disoal misalnya nggak boleh yang hisab, Anda melanggar undang-undang. Nggak bisa dikatakan Anda melanggar Quran karena kan negaranya bukan negara agama, tapi spirit menjalani kehidupan berbangsa dan bernegaranya berdasarkan nilai-nilai agama. Jelas ya? Itu semua tuh sampai ke pendidikan yang pernah saya terangkan juga. Karena itu, ini ruangnya ada. Ya kan? Tapi pemerintah yang mengelola tata administratif. Ya, ini poinnya ya. Kan harus bersamaan. Kan kaitannya dengan libur, bukan cuma dengan sholat. Kan ada liburan. Ya kan? Dengan penyembelihan, dengan sholat, ngatur lalu lintas, ngatur macam-macam. Orang mudik kalau puasa dan sebagainya. Kalau tiba-tiba ditetapkan, tok seketika, kaget orang. Kan? Harus diambil keputusan kan? Nah, maka pertama kali menengahi dulu. Udahlah, ambil aja antara 5 dengan 0, tengah-tengahnya. Dulu sempat 2. Kemarin Januari naik 3. Dulu standarnya masih 2. Ya, standarnya masih 2. Kalau 2 mungkin sekarang nggak akan beda. Yang sekarang ini. Karena waktu ijtima itu dan pindah hilal naik ketinggian 2 derajat, 2,1. Cuma karena standar kemarin dinaikkan jadi 3 derajat dengan pertemuan menteri-menteri agama di Mabims. Mabims itu singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kumpul bareng-bareng, tetapkan standar di 3. Ambilnya tengah-tengah deh. Niatnya bagus untuk mengakomodir antara yang ru'yat dengan yang hisab. Yang ini turun dikit, yang ini naikin dikit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hisab, bukan ru'yat. Yang terjadi ada yang ketiga, imkanu ru'yat. Ini ilmu ya. Imkanu ru'yat. Ini lebih repot lagi sebenarnya nih. Jadi ru'yat murni bukan, hisab murni juga bukan. Maka muncul imkan ru'yat. Imkan itu apa? Mungkin ru'yat bisa dilihat. Maka diambil standar yang tengah-tengah. Ya, nih kita belajar sempurnakan dulu ya sebentar. Ini teori pengetahuannya dulu ya. Memang yang agak perlu diberi masukan. Kita jangan biasakan untuk berdebat ya, apalagi berselisih. Yang perlu diberikan masukan adalah konsistensinya. Yang agak repot di teori itu begini. Kalau 3 derajat, ya kita ambil 3 aja. Sekalipun tidak terlihat dalam proses ru'yat, maka akan ditetapkan dipandang terlihat karena batasnya telah memenuhi batas standar yang tengah-tengah ini. Jelas. Tapi kalau di bawah 3 derajat dan dilakukan ru'yat, sekalipun terlihat, maka penglihatannya akan ditolak karena di bawah standar ini. Ini yang jadi problem di sini. Problem pertama adalah ini berpotensi nanti bertentangan dengan prinsip ru'yat murni dalam hadis. Di hadis kan gak ada standar berapa tingginya. Anda keluar, lihat.
kelihatan berdasarkan saksi mau ketinggian berapa, kemudian tetapkan. Ini problem. Problem yang kedua menjadi klasik. Apa itu klasiknya? Ini kalau di atas 2 derajat, di bawah 3, ada yang terlihat, ditolak penglihatannya karena dianggap di bawah standar. Pertanyaan besarnya, untuk apa dilihat? Jelas kan? Kan ada acuan di sini. Ini problem dasar, ini butuh solusi. Jadi bukan untuk dicela atau dibenturkan, bukan, butuh solusi. Ya. Nah, kalau kemudian di sini ingin menyatukan, ambil tengah-tengah, ini justru jadi bermasalah, potensi masalahnya tinggi di sini. Secara ilmiah sangat tinggi. Kenapa? Karena jadi nanti ru'yat tidak, hisab juga tidak. Ngambil di tengah-tengah. Dan pada akhirnya untuk menetapkan ini datanya kembali ke hisab juga. Kan patokannya 3 derajat dari hisab. Kalau Anda menetapkan dengan tingginya ini berdasarkan hisab, kenapa nggak ngambil hisab sekalian? Jelas ya? Kalau mau lihat sekalian. Kalau saya mengusulkannya begini. Karena di pemerintah itu standarnya memberikan kepastian yang memudahkan sifatnya seperti di Eropa. Sederhananya gampang. Misal pemerintah secara administratif gunakannya pendekatan hisab. Lalu untuk yang menggunakan ru'yat fasilitasi oleh pemerintah untuk meru'yat. Maka nanti pemerintah mengumumkan seperti di era Pak Harto dulu waktu mengumumkan Menteri Agamanya. Pemerintah menetapkan dengan ini bahwa awal Dzulhijjah tanggal sekian, jatuhnya tanggal sekian. Dan dalam saat yang bersamaan bagi yang menggunakan hisab diperkenankan juga untuk tanggal sekian, dilakukan tanggal sekian, dan semua saling menghormati berdasarkan dengan keyakinan dan metodologi yang digunakannya. Top. Takbir. Jelas sampai situ? Baik. Jadi dan kemarin pengumuman Menteri Agama juga bukan mewajibkan. Kalau mewajibkan, maka ada ketaatan terhadap ulil amri. Walaupun ulil amri tafsirnya panjang lagi. Nanti kita bisa sampai besok kalau bahas itu. Ya. Tapi kan redaksinya tidak begitu. Menetapkan dan menghormati. Artinya perintah yang sampai kepada kita saling menghormati. Jadi kalau nanti ada yang menunaikan Idul Adha-nya pas sholat Idul Adha-nya di hari Sabtu, tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, ya. Maka dipersilahkan dengan pendekatan apa? Hisab. Karena meyakini begini, udah 2 derajat kok udah pindah. Ya kan? Udah pindah waktu. Tapi ada yang pengen lihat, saya pengen mastiin, pengen ikut Nabi ngeru'yat. Maka dia tunaikan di hari Ahad. Tanggal berapa? 10 juga. Gitu. Yang beda siapa? Sama kok. Ya, tanggal 10 kan? Sama tanggal 10. Cuman pelaksananya ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Gitu aja, simpel kok. Ya kan? Terus kenapa Muhammadiyah sama dengan Saudi? Karena Saudi waktu lihat hilalnya udah naik di 5 derajat, ya kan? Ya, yang di sini yang Muhammadiyah di sini menghitung pakai hisab, menggunakan 2 derajat. Bukan cuma Muhammadiyah, ada yang lain juga. Ya, ya. Kalau Ustadz bagaimana? Saya tahu sebetulnya Anda dari maghrib tuh nunggu ini, gitu. Tahu saya. Oke, saya simpan di ujung. Ntar aja dulu. Ya, jadi paham ya? Paham tidak? Jadi kalaupun ada yang menetapkan kemudian hari Sabtu, hari Ahad saling menghormati. Karena memang itu dibolehkan secara syariat. Dari Quran dalilnya ada, dari hadis ada, jaminan undang-undangnya pun ada. Hanya kedewasaannya saja yang harus kemudian kita tampilkan. Adapun kajian ini biarkan para ahlinya, para pakarnya. Yang bukan pakar, diam aja. Ikuti aja. Sekarang semua jadi pakar gitu. Saya heran juga. Ya, saya kalau ke dokter telinga itu nggak pernah komen tentang mata. Dokter mata nggak pernah komen tentang jantung. Semua punya spesialisasi sendiri. Tapi kalau urusan agama, semua komen. Bingung juga saya tuh kadang-kadang ya. Semua komen tuh. Ya, politisi komen, ini komen, itu komen. Tahan aja dulu. Ya, supaya tetap ada di garisnya masing-masing. Jelas ya? Jadi kalau saya resolusi pertama sih mengusulkan
supaya tertib mudah gampangnya, bikin aja pakai acuan yang paling gampang, hisab misalnya. Di pemerintah tuh udah bisa nyampaikan dari jauh-jauh hari. Ini kalau mau dihitung ya sampai 25 tahun ke depan, sampai 2046, kalau masih begini, itu potensial ada 7 kali perbedaan kurang lebih di Idul Adha. 3 sampai 5 kali di Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Ya, selama 25 tahun ke depan akan berpotensi ada seperti itu. Tapi memang kalau kita melihat disiplin ilmunya, ada kewajaran karena yang Allah lihat itu bukan hari apanya, kesungguhan dia untuk beribadah. Itulah indahnya di Islam. Jadi kita itu dibikin cerdas, ya, menggali, belajar hisab, melihat ru'yat, menemukan teropong yang lebih canggih. Itu mahal sekali itu. Syukuri itu semua. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau saya mengusulkannya tadi begitu. Kalau sudah dibikin kalendernya, jadi secara administratif itu enak. Orang jauh-jauh hari udah bisa bikin perusahaan, udah bisa menetapkan. Papua nggak usah tunggu sampai Isya untuk Ramadan, karena kan maghrib di sana udah jam 9, kan? Jam 8, jam 9. Jadi udah tahu. Hanya nanti yang ingin menggunakan ru'yat dengan keyakinan tadi ini fasilitasi. Kemenak memfasilitasi dan diumumkanlah tadi yang jelas tadi kita sampaikan. Ini ada 2 metode. Ya, pemerintah jauh-jauh hari bisa menetapkan begini, tapi menghormati yang ini, semuanya sama, silahkan difasilitasi. Itu indah luar biasa. Ya, semua indah pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Bukan pada akhirnya, nggak harus tunggu sampai akhir. Sekarang Ustadz kapan, itu kan? Saya 10 Dzulhijjah. Menunaikan sholat Idnya, tanggal 9 menunaikan puasa Arafahnya. Saya termasuk yang memahami bahwa hisab dengan ru'yat itu metode, bukan bagian dari paket ibadahnya. Problemnya apa? Nggak ada problem. Tapi ada nanti sedikit pendalaman kepada hadis ketika mengatakan begini. Kan hadisnya satu paket itu. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru kada wa kada. Baru kemudian sumu li ru'yatihi. Kalau itu dipahami sebagai ibadah, maka konsekuensinya menjadi ummi itu bagian dari ibadah juga. Karena hadisnya satu kesatuan. Dan itu kan mustahil. Sedangkan kita umat yang diarahkan oleh Quran dan hadis menjadi umat yang pintar. Umat yang penuh dasar intelektual. Tapi ini bukan menjadi pijakan untuk menolak atau menyalahkan yang lain. Tidak. Ini hanya perbedaan cara pandang saja. Maka saya dalam konteks ini melihat bahwa yang paling ideal di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah praktek ru'yat. Yang paling ideal. Tapi kekinian untuk memudahkan seperti halnya sholat, maka hisab akurasinya lebih tinggi. Dalam konteks di Indonesia sekarang, problemnya adalah batas 3 derajat ini menggunakan patokan data hisab. Gitu. Maka cara berpikir saya sederhana. Kenapa nggak gunakan dasar hisabnya aja sekalian? Harus mengambil dasar di 3. Yang jadi problem adalah kalau di bawah 3 walaupun kelihatan ditolak penglihatannya, ya kan? Ini kan jadi masalah. Kenapa harus dilihat kalau begitu? Jadi yang jadi problemnya, yang jadi dasar untuk penetapannya harus dilihat, ya kan? Sampai kelihatan, ataukah di atas 3 di bawah 3. Jadi masalah. Bingung kan? Makanya kan? Jadi kalau saya pribadi, saya akan menunaikan sekali lagi sholat Idul Adha-nya 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan saya termasuk yang akan menunaikan esok hari puasa Arafahnya tanggal 9 Jumat dan Idul Adha-nya hari Sabtu. Saya pribadi. Dan saya menghormati dan mendoakan juga serta menghargai yang hari Ahad yang sama-sama 10 Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Nah, dan setelah itu jangan dipertentangkan. Ustadz Adi anti pemerintah. Awas nih. Jewer tuh. Gak ada begitu. Udah ya. Nanti kalau biasa mempertentangkan begitu jadi salah. Ustadz Adi Muhammadiyah. Jelas ya. Jangan begitu. Nanti kalau sikapnya begitu nggak intelektual nanti. Jadi begitu beda. Nih ormas beda dengan pemerintah. Terus begitu pemerintah beda dengan Saudi, ini beda dengan Saudi. Semua beda jadi akhirnya, jadi nggak ada ujungnya. Jelas ya? Jadi yang mau hari Sabtu silakan, mau hari Ahad silakan, sama-sama tanggal 10 Dzulhijjah.
Paham di sini? Saya mohon sekali, jangan tanya lagi perbedaannya di tahun-tahun depan. Karena sekarang udah saya terangkan. Mengerti ya? Jelas ya? Saya doakan tuh yang nanya lagi tahun depan, saya doakan. Mudah-mudahan pinter ya Allah. Jadi Allahu Akbar. Jadi selesailah topik kita yang pertama. Dua. Belum selesai, tenang ya. Kita masih ada 10 menit. Ini agak penting yang kedua ini. Siapa yang kurban tahun ini? Ada yang kurban ya? Ada yang tidak berkorban tahun ini? Ada ya? Sekarang saya minta 5 menit sampai 10 menit saja untuk memberikan satu rumus penting. Karena ini pelaksananya esok. Saya ulang ya, pelaksananya esok bagi yang sholatnya hari Sabtu. Bagi yang sholatnya hari Ahad, pelaksanaannya Sabtu ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan puasa Arafahnya jatuh haram gini, jangan, karena beda tadi ya metodologinya. Hadis riwayat Muslim. Kita pakai hadis. Nomor hadis 1977 dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini ada hadis Muslim ini. Nomor hadis 1977. Ya, kita buka dulu ya. Sudah? Yarhamukallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ketemu ya. Perhatikan. Subtopik yang ketujuh, topik yang ke-25 Kitabul Adhahi. Topik yang ke-35 Kitabul Adhahi. Subtopik yang ketujuh. Qala al-musannif rahimahullahu Imamu Muslim babu nahyin man dakhala alaihi ashru dzil hijjah wa huwa yuridu at-tadhiyah an ya'khudha min sya'rihi aw adharihi syai'an. Subtopik bab yang menerangkan tentang larangan, sunnah hukumnya, bukan sifatnya haram tapi sunnah. Larangannya sifatnya sunnah. Siapapun muslim beriman yang sudah memasuki 10 Dzulhijjah antara 1 sampai tanggal 10, wa huwa yuridu tadhiyah, sedangkan orang itu ingin berkurban, ya, menyembelih hewan, dilarang an ya'khudha min sya'rihi aw adharihi syai'a, untuk mencukur atau memotong semua rambut yang melekat pada tubuhnya atau kuku yang melekat di jemarinya. Ya ulang ya. Ada larangan dari Nabi SAW yang sifatnya sunnah bagi setiap yang akan berkurban, yang sudah siap hewannya. Jadi bukan hewan belum siap, gitu kan? Hewan udah siap, udah kita beli, udah di atas namakan. Bismillah, udah siap ya. Maka sejak itu terjadi, bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7 bisa terjadi. Maka sejak itu terjadi akadnya, maka bab ini berbicara, jangan dulu sampai nanti hewan kurbannya disembelih, jangan dulu potong kuku yang melekat di semua jemarinya, baik tangan ataupun kaki, dan rambut yang melekat di tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Jelas? Kan kita bacakan hadis ya. Ya. Pelan-pelan. Ada tafsirnya di kalangan ibu? Oh, tidak ada yang menafsirkan ya? Kalau gitu saya yang tafsirkan ya. Diam sebentar. Saya dengar tadi ada yang mau tafsirkan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa haddatsana Abi Umar al-Makki, haddatsana Sufyan an Abdurrahman ibn Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf, sami'a Sa'id bin al-Musayyib. Ini rawinya sampai ke Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu yuhadditsu an Ummi Salamah. Hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala idza dakhalatil ashru,
jika sudah masuk ke awal Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada di antara kalian yang menginginkan untuk berkurban, menyembelih hewan kurban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka janganlah menyentuh, yang dimaksudkan jangan memotong atau mencukur rambut yang melekat di semua tubuhnya, bukan bulu ya, rambut ya. Kalau bulu di hewan, gitu ya, rambut ketiak bukan bulu ketiak, gitu ya, karena yang melekat pada manusia itu rambut, jelas. Yang melekat pada hewan bulu, dan juga kuku yang melekat di jemarinya, atas dan bawah. Sedikit pun kata Nabi jangan sentuh dulu. Qila li Sufyana, ya, disampaikan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa inna ba'dahum la yarfa'uhu qala lakinni arfa'uhu. Baik, teruskan dulu. Ini yang dimaksudnya apakah hewannya atau orangnya? Kan ada yang menafsirkan hewannya karena diharapkan jadi tunggangan di akhirat yang nggak berkurang kuku dengan bulunya. Ada yang menafsirkan demikian. Kita hormati. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada orangnya, bukan hewan kurbannya. Jelas ya? Alasannya ada 2, bahkan 3 dari sudut pandang bahasa. 1, dari asbabul wurud hadis ini. Jadi kalau ngaji Sahih Muslim itu begini, ada yang pokok, ada yang titik 2 nih di bawahnya. Kelihatan ya kalau dekatnya, titik 2 atau di dalam kurung. Nah, yang titik 2 ini biasanya menunjukkan peristiwa yang terjadi terkait hadis itu. Ya, atau dikenal dengan sababul wurudnya, atau syarah dari hadis yang di atasnya. Kenapa Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan ini dari Ummu Salamah? Karena ada kejadian. Apa kejadiannya? Kita baca di bawahnya. Ya. Perhatikan baik-baik. Titik 3 yang di bawah. Qala wa haddatsani Hasan ibn Ali al-Hulwani, haddatsana Abu Usama, haddatsani Muhammad bin Amr, wa haddatsana Amr ibn Muslim ibn Hasan al-Laythi qala kunna fil hammami qubail al-adha. Ini kisahnya. Jadi ada yang bernama Hasan al-Laythi dengan teman-temannya itu sedang ada di kamar mandi umum bareng-bareng menjelang Idul Adha. Menjelang Idul Adha. Kalau kita yang mau masuk tanggal 10 lah, dekat-dekat ke Idul Adha ya, bisa 8 bisa 9 karena Qubail itu mendekati. Kemudian apa yang terjadi? Fattala fihi nasun faqala ba'dhum alul hammami inna Sa'id bin al-Musayyab yaqra'u hadha aw yanha anhu. Maka sebagian orang-orang pada masa itu yang sedang bersih-bersih itu di kamar mandi umum, itu ada yang mencukur sebagian dari rambutnya yang melekat di dirinya itu. Papala itu bisa menghiasi, bisa merapikan, nyukur. Maka kelihatan sama yang lain. Begitu yang lain kelihatan, melihat dan ingat hadis ini dari Ibnu Musayyab, maka disampaikan. Apa disampaikannya? Fadzakartu dzalika lahu. Kemudian falaqitu Sa'id bin Musayyab fadzakartu dzalika lahu. Maka aku mengonfirmasi lagi ke Sa'id bin Musayyab, ini benar nggak yang dimaksud itu hewannya apa orangnya? Kenapa dia motong? Padahal dia mau nyembelih besoknya. Maka ketika dikonsultasikan pada Sa'id bin Musayyab, apa jawabannya? Kata beliau, ya ibna akhi, hadza haditsun qad nusiya wa turika. Kemudian haddatsatni Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'na hadits Muadzin an Muhammad bin Amr. Maka setelah itu apa komen Sa'id bin Musayyab? Kata beliau, ya akhi, saudaraku, makna hadis ini sekarang banyak yang lupa sehingga meninggalkan tuntunannya. Jadi dikomentari oleh beliau itu dalam bahasa halusnya itu nggak tepat dipotong itu, jangan dulu dipotong. Ya, jangan dicukur dulu, kuku jangan dipotong, rambut jangan dicukur dulu. Kenapa? Karena ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, hadisnya begini. Maka disebutkan lagi hadis yang tadi. Jadi ini konfirmasi yang dimaksudkan jangan dulu potong kuku atau mencukur rambut yang melekat di tubuh pelaku kurbannya, orangnya bukan hewannya. Jelas? Walaupun dalam konteks ini tetap menghormati yang memahami pada hewannya. Paham? Satu. Kedua, kalau kita baca syarah yang lain, di kitab yang lain, maka apa hikmahnya nggak potong kuku dulu, nggak cukur rambut dulu?
supaya yang berkurban itu sama-sama nilainya disamakan dengan orang yang sedang menggunakan pakaian ihram dalam wukuf hajinya di Arafah. Kalau sudah pakai pakaian ihram boleh gunting kuku nggak? Enggak. Cukur rambut boleh nggak? Enggak. Maka apa yang berlaku bagi yang haji di sana esensinya bisa didapatkan oleh orang yang ada di sini yang tidak berhaji. Salah satunya karena itu kenapa ibadahnya digunakan dengan menggunakan kata kurban. Kurban itu proses mendekat kepada Allah. Jadi disamakan yang di sana mendekat kepada Allah, yang di sini mendekat kepada Allah. Nabi itu tahu nggak semua umatnya bisa berangkat haji. Karena itu diberi kesempatan. Kalaupun nggak sempat untuk haji, maka lakukan amalan yang esensinya bisa mendapati yang sama didapati oleh orang yang wukuf di sana. Kalau di sana pakai pakaian ihram, di sini kurban. Ya kan? Sama-sama kurban, sembelih. Berlaku hukumnya, di sana nggak boleh potong kuku, sini jangan potong kuku dulu. Di sana jangan potong rambut, sini jangan potong rambut dulu. Jelas sampai sini? Maka diharapkan baik yang kurban di sini atau kurban di sana dalam bentuk wukuf sama-sama membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sekarang Ustadz, saya haji belum bisa melakukan. Bayar sudah, visa nggak keluar misalnya. Atau belum bayar, visa juga keluar. Ya mungkin itu memang pasti gitu ya. Belum bisa berangkat intinya. Tapi kurban pun belum punya kemampuan. Maka apa yang terjadi? Amalan ketiga. Kata Nabi, tunaikan puasa. Siyamu yaumi Arafatah. Yaumnya menunjuk kepada waktu, Arafahnya menunjuk kepada momentum yang dikerjakan di Arafah oleh orang-orang yang haji. Kalau yaumnya berarti menunjuk kepada waktu, tanggal 9. Jelas ya? Dikerjakannya tanggal 9. Tapi saat menunaikan di tanggal 9 itu jangan cuma menahan lapar dan haus. Kalau seperti itu, cuman puasa biasa, tahan lapar, tahan haus, tahan seksual. Itu biasa. Kerjakan puasanya seperti orang wukuf di Arafah. Apa yang dikerjakan orang wukuf itu? Dia banyak bermuhasabah. Dia banyak mengoreksi diri. Dia banyak mengenal kekurangan dirinya. Makanya disebut wukuf Arafah. Dia kenali kekurangan dirinya. Dia kenali Allah yang selama ini belum dekat dengan Allah. Jadi puasa yang dikerjakan itu sambil koreksi diri. Dosa apa yang selama ini dilakukan. Karena itu bersamaan dengan itu yang kurban lewat hewan. Bisa juga sambil puasa. Yang tidak kurban bisa puasa. Yang haji lewat wukuf. Maka puncaknya ketika selesai wukuf itu. Kan ke Muzdalifah kan? Yang haji. Dia membawa kemudian kerikil 7 buah. Untuk dilontar dalam jumrah ke Aqabah. Begitu dia melontar. Yang dilontar itu kan hasil renungannya tanggal 9. Saya ini sifat buruknya begini. Kurang baiknya begini, kurang dekat dengan Allahnya seperti ini. Dia berharap semua sifat itu dilontar sehingga ketika dilontar hilang itu dalam dirinya. Dan pulang menjadi lebih baik. Maka dia katakan Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Setelah selesai dia wukuf di Arafah, dia pindah ke Muzdalifah, dia berzikir. Saat kita selesai dengan Arafah itu kita puasa tanggal 9, bukankah sama-sama kita zikir? Ya kan? Maghrib ya kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggal 10 di sana melontar, tanggal 10 di sini menyembelih. Dan bacaannya sama. Di sana Bismillahi Allahu Akbar, di sini Bismillahi Allahu Akbar. Di sana menghilangkan sifat-sifat buruk. Sifat buruk itu dalam bahasa Quran munculnya dari sifat fujur. Fujur itu nama lain dari nafsu. Nafsu itu sifat hewani, lawannya takwa. Takwa sifat malaikat. Jadi kita itu ada sifat hewani, ada sifat malaikat. Maka kita harus mengekang, mengendalikan sifat hewani supaya sifat takwanya muncul. Maka yang di sana dilakukan lewat wukuf, yang di sini digambarkan lewat menyembelih hewan. Maka dengan harapan ketika disembelih itu bukan cuma disembelih. Bismillahirrahmanirrahim, puncit, 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 bukan begitu. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim, rasakan dengan mengalirnya darah itu
maka mengalir pula sifat-sifat hewani kita yang cenderung mengajak kepada perilaku yang buruk. Turunlah kemudian ayat itu yang sangat viral, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin lanaluhut taqwa minkum. Perhatikan kalimat akhirnya, walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang diterima oleh Allah ketakwaannya. Maksudnya apa? Ketika dialirkan darah itu, makanya disebut mina tempatnya, mengalir darah. Ketika dialirkan itu sifat jeleknya hilang, hewaninya hilang, maka muncullah takwanya. Maka yang di sana mendapatkan sifat baik, yang di sini mendapatkan sifat baik. Sama-samalah kemudian bertakbir semuanya. Setelah di sana lontar menghadap ke kiblat, setelah menyembelih menghadap ke kiblat, apa doanya? Doanya sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, bisa wa ana awwalul muslimin, bisa wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita berpuasa benar Arafahnya dengan mengoreksi diri, menyesali dan bertobat, maka Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa itu, sehingga bahasa hadisnya diampuni dosa setahun yang kebelakang itu. Karena sudah hilang sifat jeleknya, maka terjaga dalam kebaikan. Maka tanda orang itu diampuni, dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa setahun berikutnya. Itu yang dimaksudkan puasa Arafah, menggugurkan dosa setahun dan menjaga setahun berikutnya. Cara menerjemahkannya lihat. Ya, cara menerjemahkannya perhatikan, awas jangan salah. Siyamu yaumi Arafata, puasa yang ditunaikan di hari ke-9 itu bersamaan dengan momentum Arafah. Tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa setahun berlangsung ke belakang, berlalu ke belakang, dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Jangan mengartikan sama, mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Enak betul. Besoknya ada yang nyolong kan sendal. Kenapa nyolong? Jaminan udah puasa Arafah. Paham ya? Jelas sampai sini? Maka silakan. Kalau mau nanti yang puasa, tunaikan tanggal 9. Cara puasanya banyak muhasabah, banyak introspeksi, banyak merenung, banyak istighfar, banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Kalau yang mau kurban, disiapkan dari sekarang. Yang sudah siap sebelumnya, tahan. Jangan potong kuku dan rambut dulu. Taqarrub kepada Allah. Itu yang masuk kurban itu taqarrub. Dekati Allah, zikir, tahlil, tahmid, banyakin ibadah. Mudah-mudahan dengan itu insya Allah nanti bersamaan dengan saat disembelih harus tahu ya. Walaupun dititipkan tahu, yang program kami yang tebar itu nanti besok malam kita akan zoom tuh dengan teman-teman yang kemarin dititipkan itu. Saya akan tunjukkan, saya akan bimbing. Hewan Anda ada di sini. Udah dikasih laporan semua. Alhamdulillah ada yang selama hidupnya baru menerima hewan ini untuk bisa makan daging gitu. Seumur-umur. Ya, jadi ketika sampai ke situ, masyarakat di desanya di bawah lembah dekat gunung. Alhamdulillah Ustaz, ini baru seumur-umur dapat hewan kurban untuk ini. Alhamdulillah. Nanti kita akan tunjukkan kurbannya Bapak Ibu di wilayah ini, di wilayah ini. Nanti disembelih kapan, kita tunjukkan fikihnya, lakukan ini, doanya ini, kemudian evaluasinya seperti ini. Insya Allah yang ikut itu besok malam saya zoom, yang lain bisa menyimak supaya bisa ambil manfaatnya juga insya Allah ya. Bagian ketiga, udah lewat waktu. Karena itu saya siapkan hadiah saja. Supaya memberikan gambaran untuk yang ketiga, fikih persiapan Idul Adha. Yang ikhwan, keluar lewat sini. Yang akhwat, keluar lewat sini. Paham? Ada pintu yang sebelah sana, selatan, pintu utara. Yang merasa akhwat, ke utara.
Yang merasa ikhwan, jangan pura-pura jadi akhwat. Silakan. Paham? Nanti di situ, dekat situ, kita sediakan 500 paket, sana 500 paket. Tidak usah berebut. Jumlahnya 1000 semua. Tidak usah berebut. Saya tahu akan kurang. Saya tahu. Karena mungkin yang ada kalau tambah di luar dekat ke 5.000-an kan, atau bahkan lebih. Saya tahu akan kurang. Karena kemampuannya baru segitu dulu sementara. Nanti yang belum dapat, insya Allah dapat pada waktunya ya. Insya Allah dapat. Nanti kita akan sampaikan lewat ta'lim juga isinya. Di situ ada buku yang mungkin sebagian sudah dapat ya, yang pedoman praktis Idul Adha. Plus yang buku. Karena itu, karena di sana jangan keluar dulu sekarang. Ya, jangan bagi dulu di luar, jangan bagi, awas. Jangan bagi ya. Kalau Anda sudah dapat dan kemarin sempat berinfak untuk itu juga, karena memang kan kita cetak ya supaya bisa manfaatnya lebih banyak lagi. Kalau teman-teman mau bantu silahkan ya. Jadi kalau sudah dapat jangan ngambil. Kalau belum dapat silahkan. Jelas ya? Nah ini diuji nih, ada ujian tuh di situ ya, ada ujian tuh. Ingat mau Dzulhijjah loh ya. Ngambil yang bukan akhir dosanya 2 kali lipat tuh. Baik, jadi silahkan itu. Terakhir, insya Allah di Al-Ihsan yang mencakup PJS, PTM, Greenview, lokal di sini, insya Allah menunaikan sholat Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Insya Allah. Ya, boleh jadi ada perbedaan, tapi masjid memfasilitasi di hari Sabtu dan saya akan berkhutbah di sini insya Allah. Di hari Sabtu insya Allah bersamaan dengan 10 Dzulhijjah. Yang hari Ahad juga dipersilahkan. Mau di mana ditunaikan silahkan. Dan kita sama-sama menyelamati, sama-sama mendoakan. Dan semoga Allah berkenan mengampuni dosa kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Oh ini alhamdulillah nih ada madu nih, madu baru. Wah ini silahkan nanti teman-teman di luar yang pengen madu ambil aja tapi ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.